Halo teman-teman semua, sekarang kita akan melanjutkan ke contoh kasus perfect substitutes. Nah, sebelumnya di video sebelumnya kita sudah membahas tentang perfect complement. Jadi intinya kalau perfect complement dia akan menggunakan capital dan labor pada kondisi optimal itu dengan fixed proportion. Jadi nilai alpha K itu harus sama dengan beta L. Nah, ini saya sudah coba kerjakan kalau seandainya harga input untuk capitalnya 20 dan harga input labornya 50. Nah, lalu output yang kita targetkan itu adalah sebesar 200. Oke. Nah, coba bagaimana kalau seandainya saya ubah, maksudnya bagaimana kalau soalnya diubah jadi upahnya itu sebesar 25, lalu si rentalnya jadi 10 dan kuantitasnya jadi 100. Nah, coba teman-teman kerjakan kalau seandainya biaya inputnya itu turun menjadi setengahnya dan outputnya juga kita targetkan menjadi setengahnya. Kira-kira hasilnya menjadi seperti apa? Bagaimana dengan fungsi minimum cost-nya? Bagaimana dengan capital labor yang optimal yang baru? Dan bagaimana dengan cost function-nya? Tentu untuk bentuknya pasti sama ya untuk ISO cost dan ISO kuannya, tetapi pasti angka-angkanya berbeda. Jadi sebagai latihan soal, silakan teman-teman coba kerjakan soal yang sama dengan fungsi produksi yang sama, tetapi sekarang diganti ya biaya inputnya, wage-nya jadi 25, V-nya jadi 10, dan Q-nya jadi 100. Oke. Nah sekarang kita langsung masuk ke fungsi produksi yang paling simple, yaitu fungsi perfect substitutes. Perfect substitutes atau fungsi linear. Nah, kita semua tahu bahwa yang namanya perfect substitutes berarti kita cukup menggunakan salah satu input saja. Bisa input capital atau bisa juga input labor seperti itu. Oke. Nah, jika fungsi biayanya itu adalah seperti ini, di mana wage itu sebesar 25, harga input capitalnya 10. Saya lebih suka menulis V, tapi terserah kalau teman-teman juga mau nulis R juga nggak apa-apa. Nah, bagaimana kalau Q yang kita targetkan itu adalah 100? Nah, kita tahu bahwa kalau perfect substitutes atau linear, dia cukup memilih salah satu input saja. Oke? Jadi yang mau kita cari goals-nya itu adalah output-nya sama-sama 100. Nah, berarti kalau kasusnya output-nya sama dengan 100, yang perlu kita cari tahu adalah berapakah jadi kita kayak melakukan simulasi ya. Jika seandainya kita hanya menggunakan input capital saja dan jika kita hanya menggunakan input labor saja, ya. Jadi nanti ketemu nih kastarnya berapa dengan catatan L itu 0 atau tidak digunakan. Lalu kita juga menemukan kombinasi kedua yaitu L starnya berapa dan K-nya itu sama dengan 0 atau tidak digunakan. Nah, nanti dari situ kita akan ketahuan dari total biayanya mana yang paling kecil. Itulah yang akan kita pilih kombinasinya, oke? Jadi cara mengerjakannya itu seperti ini. Ya, kita udah tahu bahwa V-nya segitu, berarti langkah yang perlu kita lakukan adalah kita mencari jumlah capital dulu ya. Capital jika outputnya mau 100, berarti logikanya L-nya 0 ya. Berarti jadi seperti ini, saya gunakan warna yang berbeda biar nggak pusing. Jadi 100 sama dengan 2 per 5 K ya. Berarti kita tahu bahwa K yang diperlukan adalah 250. K starnya 250, L starnya sama dengan 0. Nah, ini adalah kombinasi yang pertama. Nah, kombinasi kedua tidak menggunakan capital, tapi menggunakan labor. Berarti 100 sama dengan 3 per 5 L. Berarti besarnya L itu sebesar 166,667 dengan K star itu sama dengan 0. Nah, kita dapat dua kemungkinan input yang akan kita gunakan. Apakah menggunakan 250 unit capital tanpa menggunakan labor atau menggunakan 166,67 unit labor tanpa menggunakan capital. Nah, berarti kita lihat aja dari fungsi biaya. Nah, fungsi biayanya tetap FK ditambah WL. Tetapi karena input yang digunakan salah satu, jadi kalau inputnya capital yang digunakan, berarti C-nya menjadi cukup ditulis sebagai FK. FK star. Nah, kita tahu bahwa P-nya itu sebesar 10 dan K-nya sebesar 250. Berarti 10
dikali 250, ya, jadi V-nya 10 ya. Berarti 10 dikali 250 sama dengan 2.500. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih, kalau ini kan kalau menggunakan capital saja, bagaimana kalau menggunakan labor saja? Berarti C sama dengan WL star, di mana W-nya 25, L-nya itu sebesar 166,67. Nah, ternyata dapat hasilnya itu sebesar 25 kali 166,67 itu sekitar 4.666,67. Nah, berarti kita tahu bahwa WL star itu lebih besar dari FK star, atau FK star itu lebih kecil dari WL star. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa kita akan menggunakan yang ini, ya. Kita menggunakan kombinasi pertama, yaitu tidak menggunakan labor sama sekali, tetapi menggunakan capital sebesar 250 unit. Jadi capital demand-nya 250, labor demand-nya 0, yang meminimumkan biaya dengan output sebesar 100. Nah, lalu kalau ditanya bagaimana fungsi biaya minimumnya, nah berarti fungsi biaya minimumnya itu adalah sebesar ini, FK star ini. Ini adalah fungsi biaya minimumnya. Atau bisa diganti jadi C sama dengan 10 K star gitu ya. Nah, saya rasa sampai sini masih gampang kan. Nah, paling yang menjadi pertanyaan itu adalah bagaimana menggambarkan isoquant dan isocostnya. Nah, ini untuk fungsi perfect substitute dia berbeda. Dan teman-teman harus ingat, untuk kasus perfect substitute atau linear, dia menggunakan yang sebuah konsep yang namanya corner solution. Oke, silakan dibaca lagi kalau teman-teman lupa apa itu corner solution. Nah, saya hanya menggambarkan isoquant dan isocostnya saja. Oke, ini labor, lalu ini capital. Nah, coba diingat-ingat lagi kombinasinya itu tadinya capitalnya 250, jadi saya bikin capitalnya kelipatan 83,33 ya ceritanya nih. 83,33, 166,67 sama 250. Oke. Sedangkan untuk L-nya juga saya bikin kelipatan 833,33. Nah, coba diperhatikan tadi kemungkinan pertama capitalnya 250, labornya itu 0, berarti ada di titik sini. Oke. Lalu kemungkinan kedua, labornya 166,67, capitalnya 0, berarti ada di titik sini. Nah, ini saya sebut sebagai titik A, dan ini saya sebut sebagai titik B. Nah, ingat, baik titik A maupun titik B itu adalah kombinasi yang menghasilkan output yang sama, yaitu sebesar 0 sama dengan 100. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa yang dipilih adalah titik A, bukan titik B atau keduanya? Nah, disinilah kita menunjukkan konsep corner solution-nya, gitu. Nah, kan rasio jadi rasio fungsi biaya, jadi ingat aja V per K-nya itu 2/5. Nah, berarti kurang lebih kalian menggambar sebuah kurva yang kemiringannya itu 2/5 ya. Jadi misalnya kalau di V-nya 166,67, berarti kurang lebih L-nya itu harus 5/2 kali 500 gitu ya. Nah, nanti kalian kalau digambarkan, ini tuh nanti kalian bikin aja kayak semacam garis bayang-bayang. Dan ini dibikin C-nya itu 500 gitu ya. C-nya itu sebesar 2.500 ya tadi ya. Seperti itu. C-nya 2.500. Bentar, jadi apa namanya, dari 250. Bentar, V per K.
Bikin aja seperti ini. Nah, ini adalah C 2500. Lalu bikin juga yang kalian bikin yang kalau seandainya bersinggungan di L. Itu C sama dengan 4666,67. Nah, jadi alasan kenapa yang dipilih yang A itu karena cost-nya lebih kecil, yaitu sebesar 2.500. Jadi seperti itu aja sih cara gampang untuk menggambarkannya. Oke. Nah, karena V per K 2/5, ini maaf saya ralat, jadi kalau di sini 250, di sini kurang lebih 100 gitu ya. Berarti kalau 166,67, berarti di sininya dikali 5 per 2 ya. 166,67 kali 5 per 2 sekitar 500 per 3 kali 5 per 2 itu hasilnya kurang lebih sekitar 416,67. Jadi ini kayak tarik garis ke sini. Oke. Begitu pula juga untuk yang perfect complement ya. Kalau bikin V per K berarti harusnya bukan 40-100 tapi 140 ya. Berarti nanti kurang lebih oke, seperti itu. Untuk apa struktur biayanya. Oke. Jadi seperti ini. Oke. Jadi itu alasan kenapa yang dipilih adalah yang kombinasi A ya, karena biayanya lebih kecil yaitu sebesar 2.500. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.